Untuk membantu kebutuhan masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada jutaan pekerja. PT Pos Indonesia kembali dipercaya untuk menyalurkan program BSU hingga ke pekerja yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bagaimana upaya PT Pos Indonesia menyalurkan BSU ke daerah 3T? Kita simak perbincangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tanah yang kaya budaya, semangat gotong royong dan corak kehidupan masyarakat pesisir di tepian pantai Lombok dan Sumbawa dan pegunungan di Lombok Utara dan Dompu. Hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting penyaluran bantuan subsidi upah tahun 2025 yang menyentuh kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Kunjungan ke-6 Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya hadir di pusat kota, tapi juga turun langsung ke wilayah yang butuh perhatian. Penyaluran ini menjadi bukti bahwa akses, pemerataan, dan percepatan layanan publik bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia dari pinggir pantai hingga perbukitan. Pemirsa, kita akan membahas mengenai percepatan penyaluran BSU di wilayah 3T. Saat ini telah hadir bersama saya Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Bapak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haris, Pos Indonesia kembali dipercaya menyalurkan BSU kepada jutaan pekerja. Bagaimana Bapak melihat tantangan sekaligus kepercayaan publik yang harus terus dijaga dalam penyaluran kali ini, Pak? Jadi hari ini seperti yang disampaikan tadi Pak Wapres kita, Pak Gibran hadir di kantor Pos Mataram. Seperti judul yang disampaikan bahwa ini adalah monitoring dan evaluasi ya, monitoring beliau ke 6 lokasi ya. Alhamdulillah 6 lokasi, jadi ada kita pernah di Tangerang, kemudian Jakarta, Fatmawati, Boyolali, Pekanbaru, Padang, dan sekarang ada di Mataram ya. Ini suatu kehormatan sebenarnya buat Pos Indonesia yang dikunjungi oleh Pak Wapres dalam jangka waktu kurang dari 3 minggu. Jadi suatu kehormatan, terima kasih ini buat pemerintah yang begitu peduli dengan kita ya, hadir di kantor pos kita. Nah, jadi ini amanah yang luar biasa bagi Pos Indonesia, ikut membantu menyalurkan bantuan subsidi upah kepada tenaga kerja yang memang berhak di sini. Kita memperalokasi saat ini sekitar 5,7 juta penerima ya. Jadi kita bersama-sama dengan Himbara ya, Pos mendapat alokasi 5,7 juta. Dan alhamdulillah posisi sekarang ini kita sudah capaian kita secara nasional. Tadi pagi di angka 91,25% ya, dan terus bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat alokasi kita sebenarnya penyaluran ini kita harapkan selesai kemarin ya, tanggal 31. Namun seperti yang tadi disampaikan, untuk daerah 3T ini memang ada semacam pengecualian lah ya. Jadi kita memang melakukan berbagai cara. Jadi kalau saya sampaikan sedikit bahwa gini, dari data by name by address yang kita terima, memang perlu upaya yang serius karena tadi ya. Jadi ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, kemudian ada alamat penerima ya. Kita udah upayakan ini melalui perusahaan, melalui alamat perusahaan, namun ternyata nama yang dicantumkan itu sudah tidak bekerja lagi dengan berbagai alasan. Kemudian kita coba sisir melalui alamatnya tadi. Tapi ternyata memang walau alamat ini berdasarkan KTP ya, NIK-nya, tapi ternyata memang tidak lengkap ya, tidak lengkap. Jadi memang effortnya luar biasa. Kami juga dalam rangka percepatan ini sudah melakukan berbagai upaya sebenarnya. Namun ini tadi yang saya sampaikan, kita terus berupaya dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk terus ya menyelesaikan sisa ini dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Mudah-mudahan ini bisa kita tuntas. Memastikan bantuan BSU ini tepat sasaran dan tepat guna tentunya Pak. Dan khusus untuk wilayah 3T ini kan menjadi tantangan yang seperti Bapak sampaikan. Nah, seperti apa Pos Indonesia memastikan penyaluran BSU ini tepat sasaran, tepat guna, dan bagi dari Kemenaker juga bisa mengecek real time Pak? Ini kan program ini diluncurkan pemerintah untuk bisa membantu ya Pak, membantu supaya pekerja kita yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta itu bisa terbantu dengan bantuan ini. Jadi
sebenarnya kan goal yang diharapkan pemerintah ini dengan adanya bantuan ini, pekerja terbantu, kemudian ekonomi di masyarakat bisa tumbuh. Ya, jadi kita memastikannya dengan apa tadi? Kita harus memastikan bantuan ini nyampai benar-benar kepada yang berhak. Dan kita secara sistem sudah menyiapkan itu. Makanya misalnya tadi ada yang memang datang ke kantor, ada yang kita antar ke perusahaan-perusahaan itu, kemudian kita juga melakukan antaran door to door untuk penerima yang mungkin sakit dan sebagainya. Jadi di aplikasi kita itu penerima kita sebagai pertanggungjawaban kami itu kita foto dengan megang uang gitu ya. Nah, jadi ini memastikan bahwa penerima ini memang orang-orang yang berhak gitu dan memang menerima. Dan yang lebih penting lagi di setiap kesempatan kita sampaikan bahwa ini tidak ada potongan walau itu kita antar sekalipun ya. Jadi walau kita antar sekalipun tidak ada potongan. Jadi kita dengan jumlah 600.000 itu ya Pak ya. Betul. Jadi itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa penerima ini memang berhak. Oke. Nah, berbicara daerah 3T ada lokasi-lokasi blank spot Pak. Tentunya kan harus ada treatment khusus lah Pak. Nah, seperti apa sehingga data ini juga bisa di cross check langsung dari Kementerian Tenaga Kerja Pak. Jadi memang aplikasi kita ini kita siapkan juga untuk daerah yang belum terjangkau oleh internet ya. Nah karena itu kita juga menggunakan mode offline ya istilah kita ya. Jadi dilakukan proses tadi perekaman data penerima dan sebagainya. Nanti petugas kita yang sudah selesai kalau beliau masuk ke daerah yang ada internet secara otomatis itu akan mengupdate ya. Nah, jadi sudah kita siapkan aplikasi mode offline di. Oke Pak, bagaimana strategi dari Pos Indonesia juga Pak untuk mengedukasi para penerima BSU yang belum sampai saat ini yang masih belum mencairkan dana BSU ini Pak? Kita walau tadi sudah melihat ada struktur data by name by address yang mohon maaf saya menyebutnya kurang lengkap tadi, tapi ini belum kita statuskan gagal bayar karena kami terus berupaya karena kan tadi semangatnya bagaimana kami memang betul-betul bisa melakukan penyerapan ini 100% namun tetap juga accountable ya. Itu penting menurut saya. Nah, karena itu kita membuat dua skenario. Bagi penerima yang memang berdasarkan data yang ada yang kami lihat tidak ada nomor alamatnya, tidak ada alamat, tidak ada nomor HP-nya, ini tetap kita upayakan melalui tadi. Kita melakukan pemberitahuan lewat media sosial. Di beberapa daerah lewat radio, lewat TV juga seperti ini kita lakukan supaya mungkin tadi tidak penerima, mungkin keluarganya ya bisa melihat oh ini ada ini gitu ya. Jadi itu kita teruskan. Jadi di masing-masing daerah kita buat kearifan lokal, ada yang melalui radio, ada yang media cetak gitu. Selain media sosial di masing kantor, kemudian kita juga secara nasional mengingatkan. Terutama kemarin mengingatkan batas akhir ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita rubah, hari ini kita udah mulai rubah. Kita beri kesempatan sampai tanggal 5 gitu ya. Nah, tanggal 5 Agustus masyarakat yang penerima ini, calon penerima yang ini bisa mengecek bahwa dia penerima atau tidak gitu. Nah, khusus untuk yang punya nomor telepon HP itu kita lakukan WA blast ya. Termasuk juga kita telepon. Ya, kita telepon ya. Jadi kita ingin memang memastikan semaksimal mungkin orang-orang ini betul. Saya kemarin juga melakukan pas waktu di mana terakhir kita kemarin di Padang ya. Nah, saya melakukan uji coba untuk menelpon beberapa nomor yang memang tercantum situ. Memang saya ulang beberapa kali sampai 5 kali memang ada yang nggak nyambung, ada yang nggak bisa dihubungi. Oke, berbicara daerah 3T tentu kesiapan infrastruktur dan SDM-nya pun pasti akan ada treatment khusus dan lebih menjadi prioritas ya Pak ya. Apalagi ini menjelang di 5 hari terakhir ini dan tadi juga Pak Wapres berharap bisa mencapai angka 100%. Nah, seperti apa Pak kesiapan dari SDM, infrastruktur yang dilakukan Pos Indonesia sehingga penyaluran BSU ini bisa terrealisasi? Ya, jadi gini. Kita kan sebenarnya untuk BSU ini periode yang kedua ya. Kemudian secara umum sebenarnya apa yang kita lakukan penyaluran dalam BSU ini hampir sama dengan apa yang kami lakukan dalam penyaluran bansos, apakah itu sembako maupun program keluarga harapan ya. Jadi secara
prinsip sebenarnya mekanismenya sama gitu ya. Nah khusus untuk yang BSU ini karena memang tadi harapan Pak Wapres kita harus bisa mencapai 100%. Jadi tim semua bergerak nih ya. Jadi saya minta teman-teman saya di lapangan untuk mengerahkan semua sumber daya. Tadi ya saya bilang, pada saat kami memastikan bahwa ini memang tidak berhasil disalurkan itu melalui tahapan tadi saya bilang. Kalau memang pertama kita lakukan komunikasi dengan perusahaan ya nggak dapat gitu ya, kita lakukan proses telepon kalau memang dia punya nomor telepon. Kemudian kalau alamatnya kurang lengkap tapi ada desa dan sebagainya, ini kita komunikasikan kepada pemerintahan di desa, di kelurahan ya, kita minta bantuan ya untuk bisa mengkomunikasikan. Kalau yang memang tadi ada seperti itu, kita lakukan proses antar langsung gitu ya, antar langsung. Dan tadi yang ke perusahaan ini pun kan tadi ya, di perusahaan itu ada misalnya 21 orang. Ada 17 yang sudah berhasil gitu. Nah, cuma ada 4 yang enggak. Nah, ini juga kita melalui orang yang menerima, yang telah menerima, kita coba bangun komunikasi juga. Kenal enggak dengan orang ini atau seperti apa. Jadi kita betul-betul berupaya maksimal ya, maksimal supaya betul-betul ini. Karena tadi pada saat kita akhirnya nanti tanggal 5 menyatakan bahwa ini memang tidak bisa kita salurkan, memang melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi bukan karena nggak berhasil karena udah tanggal 5 gitu ya, tapi sudah kita lakukan tahapan yang panjang. Oke, harapan terakhir Pak, ini merupakan lini bisnis jasa keuangan yang tentunya menjadi prioritas dari Pos Indonesia sendiri Pak. Seperti apa? Perlu mungkin saya sampaikan bahwa pos itu sebenarnya tidak identik dengan tunai ya, dengan manual gitu ya. Jadi cuma memang ini kelebihan kita sebenarnya. Jadi penerima bantuan nih sejujurnya kami sudah create-kan rekening gitu ya, rekening giro ya, rekening giro. Jadi sama seperti perbankan. Jadi penerima ini pada saat namanya tercantum memenuhi KYC-nya ya seperti perbankan, karena kita tadi punya rekening giro, kita create-kan rekening gitu ya. Kita create-kan rekening. Jadi sejujurnya penerima ini sudah kita create-kan rekening. Jadi cerita tentang sekarang kan memang eranya sudah pemerintah mendorong digitalisasi bansos ini. Jadi sejujurnya kita pos ini sudah siap dengan itu. Jadi bahasa sederhana saya, pada saat penerima ini punya smartphone, kita bisa menyalurkan dengan postpaid mobile kita. Kemudian kita sudah juga uji coba untuk menggunakan fitur phone. Jadi masyarakat yang hanya punya fitur phone itu juga bisa kita ini dengan SMS gitu ya. Nah, kemudian bagi penerima yang tidak punya sama sekali, nah itu kita create-kan QR code. Nah, jadi pada saat misalnya dia datang ke kantor dengan membawa surat. Jadi dari berbagai sisi kita sudah siap untuk masuk ke ini. Jadi kita menyiapkan berbagai skenario lah ya, kebutuhan masyarakat. Karena kan kalau kita cerita saudara-saudara kita tidak semuanya ada memiliki smartphone. Jadi kita sudah siapkan dari mulai yang paling katakanlah yang punya smartphone sampai yang tidak punya apapun, pos bisa dengan tetap bisa kita bertanggungjawabkan. Terakhir Pak, apa yang dilakukan Pos Indonesia terkait aspek transparansi dan keamanan transaksi Pak? Baik itu melalui sistem yang ada di Pos Indonesia, lewat Postpay maupun mereka yang harus ke kantor pos Pak. Jadi begini, pertama tadi kalau kita cerita bahwa dari sisi kami selaku penerima kerja ini kami harus mempertanggungjawabkan, karena nanti baik ke Kementerian Tenaga Kerja maupun kami mungkin diperiksa oleh lembaga yang berkompeten ya tentunya. Karena itu kami bagaimana bisa meyakinkan apa yang kami lakukan ini memang sesuai dengan aturan yang sudah kami sepakati dalam perjanjian kerjasama dengan Kemenaker ya selaku pemberi kerja. Kemudian kita juga campaign di beberapa tempat, kita siapkan spanduk dan sebagainya tentang pembayaran BOC ini. Kita tekankan tidak ada potongan dan macam-macam gitu dalam rangka upaya kita transparansi ya. Nah, termasuk juga tadi yang saya sampaikan, kita menyiapkan dashboard untuk pemangku kepentingan yang bisa melihat secara real time progres dari penyaluran ini. Jadi kita siapkan supaya benar-benar
penyaluran ini bisa dilihat, kami bisa diawasi, kami juga bisa diingatkan ya, terutama terkait dengan capaian dan sebagainya. Dan bisa memberikan layanan yang maksimal ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Haris untuk bincang-bincangnya. Pemirsa, dari Mataram hingga ujung desa, dari pusat kota hingga pulau terdepan, BSU membuktikan bahwa negara hadir untuk semua. Bantuan ini bukan hanya angka, tapi nafas akan harapan untuk bangkit dan bukti bahwa negara tak tinggal diam. Saya Febri Yuda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Haris.